Selamat siang, saya Muhammad Elfandi Arasya dengan NIM 230188563 berasal dari kelas LS11 yang ingin menjawab uh, pertanyaan tentang saya itu tadi kecil. Nah, saya di sini memilih jawaban nomor 1, yaitu untuk sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia, apa peran modern decision support dalam bisnis mereka? Jawaban saya, dalam hal ini, BN memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan e-commerce dalam mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut dapat digunakan untuk membantu perusahaan e-commerce dalam membuat keputusan yang berkualitas yang dibuat berdasarkan berbagai perhitungan dan pengolahan data dari informasi internal dan eksternal. Modern Decision Support dapat melakukan analisis data dengan lebih efektif, misalnya dalam menganalisis loyalitas pembeli, untuk meningkatkan laba operasi perusahaan atau bisnis, yang nantinya akan digunakan sebagai keputusan yang harus diambil oleh perusahaan e-commerce itu. Nah, lalu untuk kasusnya, nomor 1, berikan gambaran arsitektur penerapan aplikasi baru dari PT Pijar Otomotif yang menghubungkan antara semua outlet dengan kantor pusat dan juga dapat mengkomunikasi untuk penerapan data warehouse. Saya membuatnya seperti ini. Jadi, setiap outlet itu tersambung dengan data warehouse-nya, lalu terdapat modul-modulnya seperti procurement and inventory, finance and accounting, dan CRM relationship. Nah, lalu dari situ manajemen BI analysis and admin bisa menganalisis dan mengeceknya melalui data warehouse. Untuk nomor 2, buatlah analisis SWOT untuk diberikan kepada manajemen PT Pijar Otomotif. Mengapa perlu membangun data warehouse dan business intelligence, dan buatlah kesimpulan dari analisis SWOT tersebut. Jawabannya, strength-nya itu masalah keamanan kinerja dapat diselesaikan dengan tepat. Proses transformasi data atau pemindahan data dapat dipantau dengan jelas. Dapat menyediakan berbagai macam laporan yang dibutuhkan. Data dapat diatur secara terorganisir dengan baik. Penyimpanan data dapat terpusat. Lalu weakness-nya, memakan biaya dan waktu yang cukup banyak saat mengimplementasikannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk meng-load atau memasukkannya ke data warehouse, sehingga data yang menjadi ketinggalan dari data-data yang baru yang relatif lebih cepat, karena data di dalam data warehouse tidak diupdate secara cepat. Terus opportunities-nya dapat meningkatkan jumlah customer, dapat meningkatkan tingkat kepuasan customer, dapat meningkatkan kualitas layanan di setiap cabangnya, dan semakin memperluas cabangnya di berbagai daerah. Untuk threats-nya, kegagalan implementasi dalam penerapan sistem ini jika terdapat kendala yang berat. Sistem implementasi menjadi tidak optimal, user tidak dapat menggunakan sistem ini dengan baik. Nomor 3, apa kendala dan risiko yang mungkin timbul pada saat pengembangan data warehouse dan BI di Pijar Otomotif? Jawaban saya yaitu dari sisi administrator sistem, kalau tidak semua orang bisa dapat menggunakannya, maka harus dilatih atau di-training dan menyeleksi orangnya agar sistem berjalan dengan optimal. Lalu yang kedua, sinkronisasi data. Ini merupakan suatu tantangan dan kesulitan dalam mengimplementasikannya karena banyak data yang beragam dan sulit itu jadi untuk disatuin. Lalu yang ketiga, keamanan dan privasi. Ini juga merupakan halangan dalam mengimplementasikan sistem tersebut karena bisa beresiko kehilangan data atau kebocoran data yang bisa saja disalahgunakan nantinya datanya. Terus yang selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem ini tidaklah murah. Jadi harus membutuhkan biaya yang besar agar sistem ini dapat berjalan secara optimal. Lalu nomor 4, apa keuntungan yang bisa diambil oleh manajemen PT Pijar Otomotif apabila penerapan data warehouse BI berjalan dengan baik? Nah, jawaban saya, jika berhasil dalam mengimplementasikannya, ke depannya mereka akan lebih mudah dalam membuat keputusan karena bisa menganalisis perilaku konsumen dengan secara optimal. Terus selanjutnya dapat menganalisis risiko yang akan terjadi ke depannya, jadi dia bisa mencegah dan mengantisipasinya. Lalu mereka bisa meningkatkan efisiensi biaya, jadi tidak butuh keluar uang lebih lagi. Lalu sumber daya manusianya atau SDM dapat bekerja secara optimal sehingga bisa menghemat waktu. Dan yang terakhir, mereka dengan mudah mengakses data karena sebelumnya data mereka sudah terkoneksi satu sama lain dari berbagai cabang ke data warehouse tersebut. Jadi untuk aksesnya gampang. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.